Sebelum nonton video ini, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari Zamzam Jainuddin Channel TV. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para subscriber, para penonton channel YouTube Jam Jainuddin Channel TV dimanapun kalian berada. Senang sekali di konten kali ini kita dapat berjumpa kembali di video kali ini ya. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas salah satu alat yang mungkin kalian belum tahu, dan alat ini sangat berhubungan sekali dengan tunanetra, baik itu maupun tunanetra low vision, baik maupun itu tunanetra total. Sedangkan kalau untuk fungsi, ini fungsinya sebetulnya sama ya dengan tunanetra yang total seperti itu, namun berbeda berbeda mungkin dari segi penggunaan. Tidak terlalu kalau untuk low vision itu tidak terlalu digunakan ya, karena kalau untuk low vision low vision ringan itu mereka masih punya sisa penglihatan. Seperti saya, teman-teman, saya adalah seorang penyandang disabilitas tunanetra, dan tunanetra masuknya itu tergolong ke masuk tunanetra low vision. Low visionnya low vision apa? Low vision ringan. Tapi perlu diketahui bahwa saya ini mengalami tunanetra low visionnya itu low vision ringan seperti itu ya, ringan di mata sebelah kiri, dan low vision sedang di sebelah mata sebelah kanan. Nah, jadi rasanya itu kalau untuk low vision yang kanan itu kalau melihat objek itu sudah dekat ya, sudah dekat, tapi si objek itu masih terasa kecil. Jadi bahkan si objek yang dilihat itu tidak sebanding dengan ukuran aslinya. Nah, sedangkan kalau yang kanan ini kalau misalkan kita melihat objek dekat, itu akan sama ukurannya dengan dimensinya. Sedangkan kalau buat yang sebelah kanan ini, saya adalah tunanetra low vision ringan. Ya, intinya sih kalau jarak 2 meter atau 1 meter ke depan itu masih bisa terlihat, jadi masih ada sisa penglihatan. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas tentang alat ini, teman-teman. Kita ambil dulu. Ini dia, namanya ini adalah white can atau tongkat lipat tunanetra. Dan ini biasa alat yang digunakan untuk tunanetra, baik maupun itu low vision, baik maupun itu total. Nah, kenapa saya ingin buat video ini? Karena kemarin ketika saya pulang mengamen, saya menggunakan tongkat ini. Biasanya kalau pergi ke daerah yang jauh seperti Raja Pola, Ciawi, kalau Limbangan itu sudah tidak menggunakan tongkat ini. Kenapa? Karena saya ini tipe orangnya itu dalam belajar OM itu saya mempelajari orientasi mobilitas yang bisa lepas tongkat dan bisa menggunakan tongkat. Nah, di sini saya yang ingin saya bahas, apakah tunanetra low vision itu memang seharusnya tidak menggunakan tongkat sama sekali. Simak video ini sampai habis. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terupdate dari Jam Jainuddin Channel TV. Dan jangan lupa juga di share ya, agar teman-teman kalian juga tahu apa yang saya jelaskan pada saat video kali ini ya. Oke, langsung saja. Kita kali ini ingin membahas tentang alat ini digunakan untuk low vision ya. Untuk low vision sendiri ini sebetulnya masih membantu ya, karena saya pernah melihat di channel YouTube tunanetra tentang perbincangan tongkat tunanetra ini. Nah, sebenarnya tongkat tunanetra ini untuk low vision ini dibutuhkan tidak? Sebetulnya dibutuhkan, teman-teman. Cuma fungsinya saja yang berbeda. Kalau misalkan untuk penggunaan sih hampir sama, itu seperti itu.
Kalau misalkan tunanetra low vision itu kan dia lebih masih ada sisa penglihatan. Jadi kalau tunanetra low vision itu terserah mau nyamannya seperti apa. Memang dia nyamannya itu pakai tongkat seperti ini, tongkat tunanetra, apakah tidak seperti itu. Karena jujur saya belajar orientasi mobilitas itu secara otodidak. Jadi pertama kali belajar orientasi mobilitas itu tidak dibantu dengan tongkat seperti ini. Nah, oke, kita lihatkan secara detail untuk tongkatnya ya. Kita buka dulu teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita sudah buka tongkatnya. Dan untuk tongkat tunanetra ini bisa digunakan total baik maupun low vision. Nah, kalau untuk low vision sendiri ini berguna untuk menghafal atau ciri ya. Jadi karena tongkat ini khusus teman-teman. Khususnya itu di sini nih teman-teman nih. Ini di garis ini bukan sembarang garis, bukan sembarang untuk corak. Ini adalah pertanda. Jadi ini adalah fungsi untuk ada fungsinya seperti itu. Ini fungsinya itu kalau misalkan untuk tunanetra ini tuh untuk nyebrang ya. Jadi kalau misalkan kalian melihat orang yang memiliki tongkat seperti ini atau menggunakan tongkat seperti ini, nah kita lihat kan secara detail seperti ini itu ya. Ini namanya white cane teman-teman atau tongkat tunanetra atau biasa juga dilipat dengan tongkat tunanetra. Nah tongkat ini beberapa jenis, ada yang mati, ada yang bisa dilipat. Tapi karena saya dulu pernah punya mengenal tongkat yang bisa dilipat dan saya rasa sangatlah simpel gitu untuk digunakan ketika kita mau traveling, misalkan kita butuh tongkat yang praktis di saat kita tidak memerlukannya, kita bisa melipatnya seperti itu ya teman-teman. Jadi pada intinya untuk low vision ringan, ini untuk low vision ringan sebenarnya kalau misalkan matanya dua-duanya berfungsi atau tidak merasa tidak merasa nanggung atau tidak merasa canggung seperti itu, tidak merasa canggung pada saat berjalan. Jadi ketika ada trotoar yang tinggi masih bisa teratasi. Untuk trotoar yang seperti apa misalnya masih bisa terhandle gitu kan, itu sebetulnya bisa juga. Tapi kalau untuk tunanetra seperti saya masih sangat memerlukan teman-teman. Karena karena mata sebelah kanan itu dia karakternya itu tidak ada kekurangan. Jadi dia kalau misalkan dikategorikan untuk angka ya, saya taruh di angka 80% untuk mata yang sebelah kanan. Sedangkan mata yang sebelah kiri itu saya taruh di angka 90% ya. Kenapa saya taruh di angka 90%? Karena mendekati ke 100%, karena dia mendekatinya itu karena ya intinya ketika kita melihat ke objek yang jauh itu masih bisa terlihat. Yang bahayanya itu ketika objeknya sudah dekat tapi kita masih merasa belum bisa melihat si objek itu. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalau untuk low vision ya seperti saya ini low vision sedang, seperti low vision ringan seperti saya itu low vision sedang, ini sangat berguna sekali teman-teman. Maaf ya ini agak ini. Jadi kalau untuk low vision ringan itu ini berguna sekali. Jadi fungsinya apa? Fungsinya untuk menghafal jalan dan sebagai penanda bahwa orang ini memiliki keterbatasan dalam penglihatan. Nah ini praktisnya teman-teman. Kita perlihatkan seperti apa praktisnya. Nah ini ketika sedang tidak dioperasikan atau kitanya memang tidak membutuhkan, ini tinggal kita lipat aja seperti ini tuh ya. Nah oke. Jadi buat teman-teman jangan salah kaprah, karena memang kenapa saya ingin membuat video ini supaya memberikan edukasi dan pengetahuan pada teman-teman semuanya bahwa tidak sembarang orang menggunakan tongkat ini, karena tongkat ini digunakan hanya khusus untuk orang-orang penyandang disabilitas dan yang paham betul akan OM ya, orientasi mobilitas. Dan dia sudah intinya kalau misalkan menggunakan tongkat ini
Misalkan kalian bertemu dengan orang masih dalam memiliki keterbatasan penglihatan, atau dia masih punya sisa penglihatan tapi dia menggunakan tongkat ini tandanya dia termasuk ke golongan tunanetra, namun tunanetranya itu low vision ya, seperti itu. Jadi low vision itu masih bisa melihat tapi dia berkekurangan, jadi penglihatannya itu terbatas, seperti itu teman-teman. Jadi kenapa saya ingin buat video ini, karena kemarin ketika saya pulang, saya intinya sedang melipat tongkat ini, jadi ingin saya masukin lagi ke tas. Ada orang yang bilang gini, dia bilang eh, ke saya, itu untuk apa ya. Nah, ini alat untuk apa katanya. Kalau saya bilang ini adalah alat tongkat tunanetra. Dan yang bikin saya sakit hati dan sakit, ya pokoknya dia bilang gini, kenapa katanya kamu menggunakan tongkat ini, kan kamu masih bisa melihat. Nah, di sini saya melihat bahwa tunanetra itu masih tidak dikatakan tunanetra, karena saya masih bisa melihat, tapi bukan itu ya, karena memang kalau misalkan tidak berkekurangan dalam penglihatan, saya pun tidak akan menggunakan tongkat seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk kalian para subscriber, para penonton channel YouTube Jam-Jam Jainuddin Channel TV, intinya kita hargailah dan menghormati orang. Memang jangan, kalau misalkan mau tahu atau misalkan kitanya mau mengetahui apa yang orang itu gunakan, atau misalkan kalian merasa tertipu, boleh ya, karena tunanetra low vision, apa, tunanetra asli itu yang memiliki, asli betul-betul memiliki keterbatasan dan bukan kedok, itu bisa dicek teman-teman. Satu, bisa dicek dengan cara eh pertama, tes kemampuannya dalam eh berjalan, atau misalkan mengetes dia dengan sesuatu yang mungkin tidak mampu dilihat, seperti saya, kalau saya membaca buku ya, membaca buku atau membaca koran. Nah, kalian kasih saja tulisan yang kecil-kecil yang biasa orang normal baca, otomatis kalau tunanetra low vision itu dia tidak akan apa namanya, bisa membacanya, karena keterbatasan dalam penglihatan. Otomatis dia akan, meskipun dia sudah berusaha untuk membacanya, dia akan terbata-bata dalam membacanya. Jadi karena dia tidak mampu gitu untuk melihat apa namanya, untuk melihat di tulisan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan kalian ingin mengecek, kalian bisa tanyakan kepada kalian, pada mereka ya, pada mereka yang penyandang disabilitas itu, yang misalkan kalian curigai, tanyakan kepada mereka, apakah kamu tahu tentang huruf braille. Otomatis kalau untuk tunanetra yang berpendidikan atau tunanetra yang lulusan sekolah, itu sudah tahu apa itu huruf braille, dan eh, berapa titik isi dari huruf tersebut. Karena kan kalau misalkan untuk huruf braille itu ada satu, itu untuk titik satu itu huruf A, untuk huruf B itu titiknya dua, seperti itu sebagai contohnya ya teman-temannya. Jadi dia akan tahu tentang rumus-rumus huruf braille gitu ya. Dan untuk indra peraba sendiri, baik maupun tunanetra low vision, baik maupun tunanetra total, itu masih punya teman-teman. Nah, jadi kalau untuk tunanetra low vision ya, saya rasa tunanetra low vision ini, saya tidak tahu lah kalau untuk apa namanya, kalau untuk kehidupan di luar sana yang memang mereka itu OM-nya itu mendapatkan pendidikan lebih dari sekolah, tapi kalau saya sih campur ya, seperti itu. Jadi antara pendidikan orientasi mobilitas otodidak, dan pendidikan orientasi mobilitas yang memang dianjurkan di sekolah, karena memang saya dulu itu belajar orientasi mobilitas itu hanya sedikit. Yang diajarkan itu hanyalah pengenalan lingkungan, terus bagaimana cara kita mengenali lingkungan. Nah, sedangkan untuk fungsi tongkat sendiri bagi saya adalah sebenarnya wajib ya teman-teman, wajib safety, karena kita tidak tahu kalau misalkan kita akan mengalami hal yang sulit. Misalkan kita ketika berjalan itu
apa namanya, loncat terlalu keras, atau misalkan bukan loncat terlalu keras ya, kita berjalan terlalu keras sehingga ketika kita menemukan jalan yang tinggi ya, ketika turun dari trotoar yang tinggi itu akan sekaligus eh, apa namanya, sekaligus tersentak gitu, kaget. Jadi nah, buat teman-teman juga, saya menggunakan tongkat ini. Kenapa saya dulu itu ingin menggunakan tongkat ini, karena sebetulnya sih saya bisa untuk orientasi mobilitas tanpa tongkat, tapi ya setelah saya pikir-pikir, karena saya juga sering merasakan kaget ketika saya melewati tempat-tempat yang tinggi seperti itu, ketika saya salah injak, ketika mata sebelah kanan saya tidak bisa melihat bagian yang sebelah kanan, itu saya terkadang suka turun dari kaki itu turun dari trotoar yang tinggi itu, em, apa namanya, terlalu keras seperti itu, terlalu cepat, jadi sehingga merasakan saya membuat saya tidak nyaman seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, para subscriber, para penonton channel YouTube Jam-Jam Janudin Channel TV, itulah ulasan tentang tongkat tunanetra bagi low vision. Jadi saya simpulkan di sini, untuk tunanetra low vision itu sebetulnya apa namanya, eh, sangat penting lah. Jadi intinya kalau ini itu untuk alat safety ya. Safety-nya itu ketika kita berhadapan dengan tempat yang belum kita hafal, atau memang sulit untuk dilihat seperti itu, terutama untuk tunanetra yang seperti saya, double ya, double. Jadi low vision antara sedang dan ringan itu bersatu dalam satu kesatuan, dalam artian satu mata memiliki fungsi yang berbeda. Nah, ini sangat penting seperti sebetulnya ya. Oke, buat teman-teman semuanya, para subscriber, para penonton channel YouTube Jam-Jam Janudin Channel TV, saya harapkan apa yang saya sampaikan ini bisa diterima dan tidak dianggap bacot belaka. Kalau misalkan kalian pengen ada pembuktiannya tentang tunanetra low vision seperti apa gitu kan, kalau misalkan kalian merasa penjelasan saya ini hanya kuar-kuar belaka, silakan tulis di kolom komentar tentang apa saja apa sajalah ya. Kalau misalkan kalian mau bertanya tentang bagaimana sejauh mana OM saya belajar orientasi mobilitas itu, atau misalkan kemampuan tunanetra yang lain, insya Allah sih kalau misalkan ada yang mungkin sayanya mengerti atau sayanya paham tentang tunanetra, tentang hal yang kalian tanyakan itu, kita akan coba juga untuk buatkan videonya seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya insya Allah lah, saya akan bertanggung jawab tentang dengan apa yang saya sampaikan ini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang kurang paham, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di situ ya. Oke, itu saja mungkin ya, karena kesimpulannya ke situ saja. Jadi ini fungsi untuk tunanetra low vision itu, sekali lagi, untuk low vision ini untuk menghafal dan untuk menjaga agar kita ketika menginjak apa namanya, menginjak tempat yang dirasa tinggi itu, kita tidak langsung turun, tapi melainkan kita meraba dulu ya, atau mengetahui dulu seberapa tinggi tempat yang eh, kita injak itu, dan bagaimana cara kita turun agar kita turun dari trotoar tinggi, misalkan dari tempat yang tinggi itu tidak kasar dan nyaman seperti itu ya. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata, apabila ada perkataan atau penjelasan saya yang kurang, mohon dimaafkan, karena memang saya untuk belajar orientasi mobilitas bagi tunanetra itu, saya belajarnya otodidak terus terang teman-teman, dari kecil sampai umur 10 tahunan lah ya kalau nggak salah. Dari kecil itu belum pernah mengenal tongkat ini ya, belum mengenal alat ini, karena memang keadaan saya yang hidup di kampung. Dan next video kita insya Allah akan membahas tentang tunanetra lagi, dan apa-apa yang mungkin kalian butuhkan untuk pengetahuan kalian tentang tunanetra. Oke, sedemikian saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan salam Jam-Jam Janudin dari Jam-Jam Janudin Channel TV. Terima kasih.